Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pada hari yang berbahagia ini, kami akan mencoba menjelaskan sedikit panjangnya tentang isi kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu bab yang kedua tentang awal mula penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tsani fi khalqi Adam. Bab yang kedua pada awal mula Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, Khalaqallahu Ta'ala jasadal Adam. Allah menciptakan tubuh Nabi Adam alaihi salam min aqalimid dunya. Itu daripada segala penjuru dunia. Artian kata, terciptanya Nabi Adam, terbentuknya jasad Nabi Adam itu tidak berproses atau bahan bakunya tidak diambil dari satu tempat atau dari satu daerah. Akan tetapi terbentuknya jasad Nabi Adam itu dari segala penjuru dunia terdapat bahan baku untuk penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fara'suhu min turabil ka'bati. Adapun kepala Nabi Adam itu Allah ciptakan yang bahan bakunya atau tanahnya diambil daripada tanah Ka'bah. Wa sadruhu, dan sedangkan dadanya Nabi Adam min aqtaril ardi, itu diambil daripada penghujung dunia. Kita tidak tahu di mana ujung dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah terlebih mengetahui di mana ujung dunia ini. Dada Nabi Adam diambil tanahnya atau bahan bakunya di bumi paling ujung. Wa batnuhu, sedangkan perutnya Nabi Allah Adam min turabil hindi, itu diambil daripada tanah Hindi. Terciptanya perut Nabi Adam, bahan bakunya tanahnya diambil daripada negeri Hindi. Wa yadahu min turabil masyriq, sedangkan dua tangan Nabi Adam itu diambil daripada tanah masyriq atau timur daripada dunia ini. Diambil daripada tanah masyriq, diciptakanlah dua tangan Nabi Allah Adam. Wa rijlahu min turabil maghrib, sedangkan dua kaki Nabi Adam Allah ciptakan beliau yang bahan bakunya atau tanahnya diambil daripada tanah maghrib, tanah penghujung barat, penghujung barat dunia ini. Artian kata, kesimpulannya, terciptanya jasad Nabi Adam tidak terfokus kepada satu negeri pengambilan tanahnya. Bahkan seluruh penjuru negeri ini diambil tanahnya sehingga terbentuklah jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa fi riwayatil ukhra, sedangkan pada riwayat yang lain mengatakan bahwa, berarti khilaf pendapat tentang menyatakan awal mula penciptaan Nabi Allah Adam. Sedangkan dalam riwayat yang lain, qala Wahab bin Manbah. Jadi Wahab berkata, Wahab bin Manbah mengutarakan pendapat beliau, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam min ardina, daripada segala bumi yang tujuh. Minal ardina sab'ah, daripada segala bumi yang tujuh.
Sedangkan pendapat Wahab bin Manbah, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ini, tanahnya atau bahan bakunya tidak diambil dari segala penjuru dunia. Sebagaimana riwayat yang pertama yang mengatakan bahwa segala penjuru dunia ini tanahnya diambil untuk bahan baku penciptaan Nabi Adam. Sedangkan menurut pendapat Wahab, Nabi Adam diciptakan daripada segala bumi yang 7. Jadi lapisan-lapisan bumi tersebut mulai lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat hingga ketujuh, dari situlah diambil tanah untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Farasuhu minal ardil ula. Sedangkan kepalanya Nabi Adam itu diambilkan daripada bumi lapisan pertama. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil lapisan pertama daripada bumi ini, diciptakanlah kepala Nabi Adam alaihissalam. Wa unuquhu minal ardi thaniyah. Sedangkan lehernya Nabi Adam itu diambil daripada bumi yang kedua, lapisan bumi yang kedua. Wa sadruhu minats thalathati. Sedangkan dadanya Nabi Adam itu diambil daripada bumi lapisan yang ketiga. Diambillah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat mengambil tanah lapisan yang ketiga, diciptakanlah dadanya Nabi Adam alaihissalam. Wa yadahu minar rabi'ati. Sedangkan dua tangannya Nabi Adam itu tanahnya diambil daripada bumi lapisan keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu. Sedangkan belakangnya Nabi Adam, punggungnya Nabi Adam, wa batnuhu, dan perutnya Nabi Adam, minal khamisati, diambil daripada bumi lapisan yang kelima. Wa fakhadhuhu, dan pahanya Nabi Adam dan bagian duburnya Nabi Adam, minats sadisati, itu diambil daripada bumi lapisan yang keenam. Wasaqahu minas sabi'ati. Sedangkan dua betisnya Nabi Adam itu diambil daripada bumi lapisan ketujuh. Begitulah prosesnya menurut pendapat Wahab bin Manbah. Sangat berbeda sekali dengan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatil ukhra, sedangkan pada riwayat yang lain lagi mengatakan bahwa qala Ibnu Abbas berkata dalam riwayat yang lain pula, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam alaihissalam, fara'asuhu min turabil baitil muqaddis. Kepala Nabi Adam diambil daripada tanah Baitil Muqaddis. Wa wajuhu, sedangkan wajahnya Nabi Adam, min turabil jannah, diambil daripada tanah surga. Wa udhunahu, sedangkan dua telinganya Nabi Adam itu diambil daripada tanah Tursina, bukit Tursina. Diambil daripada tanah Tursina, diciptakanlah dua telinganya Nabi Adam. Wajubahatuhu min turabil Iraq, sedangkan dahinya Nabi Adam itu diambil daripada tanah Irak. Diambil tanah Irak, diciptakanlah dahi Nabi Adam alaihissalam. Wa asnanuhu min turabil Kautsar, dan segala gigi-giginya Nabi Adam itu daripada tanah Kautsar. Sedangkan segala gigi-gigi Nabi Adam itu daripada tanah Al-Kautsar, yaitu tanah yang berada di dalam surga. Wa yadahul yumna, sedangkan tangannya Nabi Adam yang kanan, ma'al asabi'i, beserta segala telunjuk-telunjuknya, beserta jari jemarinya Nabi Adam, itu diciptakan daripada min turabil Ka'bati,
daripada tanah Ka'bah. Terciptanya asabi', tangan kanan beserta jari jemari Nabi Adam, baik telunjuk, ibu jari dan seterusnya, tanahnya diambil daripada tanah Ka'bah. Wa yadduhu yusra, sedangkan tangannya Nabi Adam yang kiri, min turabil faris, diambil daripada tanah Faris. Wa rijlahu ma'assaqihi, sedangkan dua kakinya Nabi Adam beserta dua betisnya Nabi Adam itu diambil daripada tanah Hindi. Wa altumuhu min turabil jibal, sedangkan tulangnya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah gunung. Wa auratuhu, dan auratnya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah Taif. Wa ayanahu, dan bermula dua matanya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah kolam Nabi. Min turabil haud, daripada tanah kolam Nabi yang berada di dalam syurga. Walamma kana rasuhu min baitil muqaddis, dan manakala adalah kepala Nabi Adam itu diambil, diciptakan daripada tanah Baitul Muqaddis, sara maudu'il aqli, niscaya jadi ianya kepala itu tempat akal. Kenapa asal mula diciptakannya kepala Nabi Adam diambil daripada Baitul Muqaddis? Maka jadilah kepala tersebut menjadi tempat akal. Karena tanah Baitul Muqaddis itu tanah yang mulia, terjadinya penciptaan kepala Nabi Adam, maka jadilah kepala tersebut sebagai letaknya akal wal fatanah, dan kecerdasan. Maka Allah taruhlah akal di kepala, juga kecerdasan di kepala. Wan nutqi, dan berbicara. Allah letakkan akal di kepala, kecerdasan di kepala, juga cara berbicara. Walamma kana udhunahu, dan manakala adalah dua telinganya Nabi Adam daripada tanah Tursina, sara maudhu' istima'. Allah ciptakan telinga tersebut daripada tanah Tursina, maka Allah letakkan pula pendengaran pada telinga tersebut. Allah letakkan pula mendengar nasihat pada telinga tersebut. Maka orang-orang yang memang tidak mau mendengar nasihat, tidak mau memakaikan telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik, mungkin kita tidak tahu tanah dari mana terciptanya dia, sehingga menjadi seorang yang pembangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat jubahatuhu minal Iraq, dan manakala adalah dahinya Nabi Adam itu diambil daripada tanah Iraq, syarat maudhu sujudillah, Allah jadikanlah dahi tersebut tempatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat menyentuhnya dahi kita kepada tanah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana wajhu min turabil jannah, Allah ambil tanah dari dalam surga untuk diciptakan wajah, dan Allah jadikan wajah tersebut tempat yang hasan, tempat yang bagus, wazianatu, dan tempat hiasan. Jadi bagusnya seorang wanita, seorang pria itu dari wajahnya, dari hiasannya, dari kecantikannya, dari ketampanannya. Maka tiadalah ciptaan Allah Ta'ala itu yang jelek, tiadalah ciptaan Allah Ta'ala itu yang buruk. Semua sempurna, semuanya bagus, semuanya elok. Tidak ada yang hina di muka bumi ini kecuali orang-orang yang durhaka atau yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk jenis kulit yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tahu tujuan hidup untuk apa, maka kita tahu pula cara bersyukur itu bagaimana. Walamma kanat asnanuhu minal kautsar, dan manakala adalah segala gigi-giginya Nabi Adam diciptakan daripada tanah Al-Kautsar, maka gigi tersebut Allah jadikan sebagai
tempat manis. Sewaktu seseorang senyum, nampak giginya, sekalipun 2 biji itu lebih panjang ke bawah, tetap kelihatan manis. Karena letak manis seseorang tersebut terletak pada gigi. Secantik apapun wajahnya, tatkala ia tak punya gigi, maka tidak ada kemanisan baginya. Maka letak manis tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada gigi. Maka kita jangan menghina seseorang yang lain yang lebih bagus daripada kita, karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek. Cuman kita akan merasakan itu nikmat apabila kita tahu cara mensyukuri nikmat tersebut. Walamma kanat yaduhu yumna minal ka'bati sarat maudhu' barakah. Manakala adalah tangannya Nabi Adam yang kanan diciptakan daripada tanah Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan tersebut sebagai tempat keberkatan dan sebagai tempat untuk menolong sesama. Keberkatan ada tangan kita, kita bisa bersedekah, kita pergi untuk mengulurkan tangan kita membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu duafa, membantu orang-orang yang lemah, memberikan pertolongan kepada orang lain, maka letaknya di tangan kita. Bagaimana cara kita memandang orang lain dengan bagus, juga bagaimana cara kita menolong orang lain tatkala kesusahan. Maka itulah faedah-faedahnya, faedah-faedah Allah menciptakan Nabi Adam dengan berbagai tanah di segala penjuru dunia ini atau lapisan dunia ini. Faedahnya adalah sebagai berikut yang telah kita jelaskan tadi. Walamma kanat yaduhu yusra, dan manakala adalah tangannya Nabi Adam yang kiri diciptakan daripada tanah Faris, sarat maudhu' taharah, maka Allah jadikan tangan kiri tersebut sebagai tempat untuk bersuci wal istinja, sebagai tempat taharah dan istinja. Maka tangan kiri, faedahnya Allah Ta'ala ciptakan tangan kiri kita daripada tanah Faris, yaitu faedahnya Allah menjadikan tangan kiri tersebut sebagai alat untuk kita bertaharah, menyucikan diri tatkala kita selesai buang air kecil ataupun buang air besar, dan sebagai alat untuk kita beristinja. Walamma kanat batnuhu wa 'adhamuhu minal jibali sara maudhu' Walamma kanat yaduhu yusra minal faris sarat maudhu' taharah wal istinja. Walamma kanat batnuhu wa 'atmuhu minal jibal sara maudhu' salabati. Manakala adalah tulangnya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah gunung, sudah terlewat. Walamma kanat batnuhu minal khurasan, manakala adalah perutnya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah Khurasan, maka faedahnya perut tersebut Allah jadikan sebagai tempatnya lapar. Sedikit-sedikit kita sudah merasa lapar. Walamma kanat auratuhu mim babil, dan manakala adalah auratnya Nabi Adam itu daripada tanah Babilonia, Allah jadikan aurat tersebut tempat syahwat, tempat iri hati, tempat menipu orang lain, itulah syahwat. Maka tatkala syahwat kita kedepankan, semuanya rusak. Tapi tatkala akal yang kita kedepankan, insya Allah itu akan memberi faedah yang baik.
Maka faedah Allah Ta'ala menciptakan aurat Nabi Adam itu daripada tanah Khurasan, maka Allah jadikanlah aurat tersebut sebagai tempatnya syahwat manusia dan tempat iri hati. Karena iri hati itu timbul daripada syahwat juga dan daripada tipuan, karena nafsu yang semakin melonjak, nafsu yang semakin tinggi, dan kita mengedepankan nafsu tersebut, diperbudak oleh nafsu, maka timbullah penyakit iri dengki dan penyakit menipu orang lain. Walamma kana 'admuhu minal jibal sara mawdu' salabati, dan manakala adalah tulangnya Nabi Adam daripada tanah gunung, niscaya Allah menjadikan tulangnya Nabi Adam tersebut sebagai tempatnya kekuatan. Kita kuat. Itu faedahnya. Tatkala kita tidak punya tulang, kita tidak bisa akan bergerak. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka itulah faedahnya kenapa tulang manusia, tulang Nabi Adam diciptakan diambil daripada tanah gunung. Karena sebagaimana kuat gunung tersebut, begitulah kekuatan yang diberikan kepada manusia, kepada Nabi Adam. Walamma kana qalbuhu minal firdaus, dan manakala adalah hatinya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah Firdaus, sara maudhu'ul iman, menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala hati itu sebagai tempat iman. Sebagai tempat iman. Maka kita harus mensyukuri nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walamma kana lisanuhu min Taif, dan manakala adalah lisannya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah Taif, sara maudhu' syahadah, maka Allah jadikan lisan itu tempat kita bersyahadah, tempat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tempat bersaksi, tempat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Wa tadarru', dan tempat merendahkan diri. Tidak kita sombong kepada orang lain, kita tidak angkuh kepada orang lain dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyombongkan apapun yang diberikan oleh Allah taala. Kita tetap merendahkan diri, kita tetap tawadhu kepada orang lain atas apa yang telah diberikan oleh Allah, kelebihan yang lebih daripada orang lain pula. Maka alangkah baiknya tatkala kita diberikan kelebihan, kemewahan, atau apapun itu yang dapat kita bantu orang lain, maka bantulah. Ulurkan tangan kita, condrongkan hati kita, lembutkan fikiran kita, hati kita untuk membantu sesama muslim. Wat doa, dan Allah letakkan pula lisan itu tempat kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan kita pada saat ini, di mana ada kesalahan kesilapan yang kurang berkenan atau tutur kata kami yang salah, mohon diperbanyak maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.